Ya, senyum palsu di balik layar menguak jebakan fake persona di era digital. Disclaimer, artikel ini adalah hasil kolaborasi pemikiran antara manusia dan mentor kecerdasan artifisial. Seluruh nama, skenario, dan contoh kasus dalam artikel ini adalah rekaan semata untuk tujuan edukasi. Informasi yang disajikan bersifat umum dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari sumber-sumber terkait. Penting, artikel ini tidak terafiliasi dengan perusahaan besar apapun dan perusahaan apapun yang terafiliasi dengan perusahaan besar. Pendahuluan. Siapa sebenarnya di balik akun itu? Bagi para penjelajah dunia digital dan AI Human Cognitive Enthusiast, pernahkah kamu merasa asyik berinteraksi di medsos, lalu tiba-tiba bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya sosok di balik akun ini? Atau mungkin kamu pernah melihat profil yang terlalu sempurna, terlalu memukau, hingga muncul sedikit keraguan di benakmu? Di era digital yang serba terhubung ini, kita seringkali berinteraksi dengan sebuah persona, yaitu abstraksi atau konstruksi identitas yang dibentuk dan disajikan oleh manusia atau individu atau sistem. Khususnya dalam konteks dunia maya atau lingkungan digital. Ini bisa jadi diri kita sendiri atau orang lain yang kita kenal. Seringkali, kita menggunakan avatar untuk merepresentasi visual atau digital dari diri kita untuk menampilkan persona tersebut. Avatar ini bisa berupa foto asli, ilustrasi, atau bahkan karakter game. Fungsinya adalah merepresentasikan diri kita secara visual. Umumnya, avatar ini adalah bagian dari persona yang asli dan jujur. Sayangnya, ada sisi gelap dari panggung digital ini. Di balik tirai yang berkilauan, tak jarang muncul sosok-sosok yang bukan sekadar persona biasa, melainkan sebuah fake persona. Ini adalah persona yang bersifat palsu, tiruan, imitasi, atau modifikasi yang sengaja dibuat atau disajikan dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, atau mengklaim sebagai yang orisinil atau benar. Fake persona ini bisa saja menggunakan avatar. Tapi avatar yang mereka pakai, bahkan jika itu foto orang asli, digunakan untuk menipu, bukan merepresentasikan diri mereka yang sebenarnya. Dan yang lebih mind-blowing lagi, dengan adanya kecerdasan artifisial, pembuatan fake persona ini jadi makin mudah, makin canggih, dan makin sulit dibedakan dari yang asli. Jadi, siapkah kamu menguak ilusi di balik layar? Mari kita selami bersama. Anatomi fake persona. Bagaimana sebenarnya ilusi ini dibangun? Setelah kita memahami apa itu fake persona, sekarang coba kita bedah anatominya. Bagaimana sih sebenarnya sebuah fake persona ini dibentuk? Ini jauh lebih kompleks dari sekadar foto profil palsu. Seringkali sangat sistematis. Pertama, ada yang namanya pencurian dan manipulasi identitas. Pelaku biasanya mengambil data pribadi orang lain yang asli, seperti nama, foto, bahkan detail latar belakang hidup, lalu menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang palsu. Ini seperti mengenakan kulit orang lain, atau mereka menciptakan identitas fiktif dari nol, tapi dengan detail yang sangat meyakinkan. Mereka bisa menggunakan foto stok, atau bahkan foto yang dihasilkan AI, lalu merangkai cerita hidup yang seolah-olah nyata. Dalam konteks ini, fake persona itu bisa menjadi semacam objek, sebuah alat yang digunakan untuk tujuan tertentu, bukan representasi diri yang otentik. Disinilah peran narasi menjadi sangat krusial. Untuk sebuah fake persona yang sukses, tidak hanya punya data palsu, tapi juga punya narasi yang konsisten dan meyakinkan. Mereka membangun cerita hidup, gaya komunikasi, dan kepribadian agar terlihat benar-benar asli. Misalnya, selalu memposting tentang hobi yang sama, menggunakan gaya bahasa tertentu, atau menunjukkan minat yang konsisten. Ini bukan hal sepele. Dan tahu tidak, kecerdasan artifisial kini sangat powerful dalam menciptakan narasi yang koheren dan konsisten ini. Dengan large language models, sebuah fake persona bisa berbicara dan berinteraksi dengan sangat meyakinkan, menjaga konsistensi karakter dari waktu ke waktu sehingga sulit sekali dibedakan dari manusia sungguhan. Bahkan, ada juga konsep rotasi persona, di mana pelaku mengelola banyak fake persona sekaligus, menggunakan secara bergantian untuk menghindari deteksi atau mencapai tujuan berbeda. Apa yang buat fake persona merajalela? Pasti ujung-ujungnya duit. Begitu banyak alasan mengapa seseorang atau kelompok menciptakan fake persona. Namun, jujur saja,
Di balik banyak ilusi ini, seringkali ada satu motivasi yang paling dominan. Keuntungan finansial. Ya, kamu tidak salah dengar. Ini adalah ungkapan umum. Ujung-ujungnya duit. Para pelaku scam, phishing, atau catfishing biasanya di dating apps menggunakan fake persona sebagai alat untuk menipu korbannya agar menyerahkan uang, data pribadi, atau aset berharga lainnya. Mereka membangun cerita yang menyentuh hati, tawaran yang menggiurkan, atau hubungan romantis palsu. Semua demi satu tujuan, meraup keuntungan pribadi. Selain itu, fake persona juga merajalela untuk pengaruh dan manipulasi opini seperti propaganda, penyebaran hoax, cyberbullying anonim, atau juga sekadar menghindari tanggung jawab dengan bersembunyi di balik anonimitas. Lalu, dampak dari fake persona ini tidak main-main. Ia merusak integritas atau keutuhan, keteguhan, dan konsistensi yang tidak berkompromi pada prinsip, standar, atau kondisi aslinya, baik bagi individu maupun ekosistem digital. Pada individu, kerugian finansial emotional distress, rusaknya reputasi, hingga masalah hukum. Dalam masyarakat, penyebaran disinformasi yang masif, polarisasi opini, erosi kepercayaan antar warga, hingga ancaman terhadap demokrasi. Pada ekosistem digital, membuat sulit membedakan yang asli dan palsu, merusak kredibilitas platform, dan meningkatkan risiko keamanan siber. Kita perlu melindungi diri dari ilusi, karena dengan adanya human AI interaction, diperlukan undang-undang perlindungan data pribadi dan disiplin mental ala Jigsaw. Di era digital ini, kita harus melatih disiplin mental yang kuat. Ini seperti kita sedang bermain jigsaw, maksudnya gabungan jigsaw puzzle dan Lego. Untuk menyelesaikan jigsaw puzzle, kita harus bisa see the bigger picture. Melihat gambaran utuh yang ingin dibentuk. Tapi, untuk membangun Lego yang kokoh, kita juga harus don't forget to pay attention to details. Perlu memastikan setiap balok kecil terpasang dengan benar dan tidak ada yang janggal. Sama halnya dengan fake persona. Jangan hanya terpukau oleh gambar besar yang mereka sajikan, yaitu profil sempurna, cerita menyentuh hati. Kita harus juga teliti pada detail-detail kecil yang mungkin janggal, gaya bahasa tidak konsisten, informasi berubah-ubah, atau janji yang too good to be true. Jika sesuatu terasa terlalu sempurna, kemungkinan besar memang tidak benar. Dengan menerapkan prinsip Jigsaw ini, akan membuat kita lebih jeli, lebih deep dive, dan tidak mudah terperangkap dalam ilusi. Literasi digital dan verifikasi adalah kuncinya. Selalu digging deeper pada sumber, mencari bukti pendukung, dan tidak mudah percaya. Ini kenapa human AI interaction yang sehat berperan. AI bisa membantu kita mendeteksi fake persona, misalnya deepfake detection, analisis pola perilaku anomali. Terakhir, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bisa menjadi guardrail hukum kita. Fake persona umumnya bisa melibatkan pelanggaran data pribadi semisal pencurian identitas, penyalahgunaan informasi. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah melindungi hak-hak kita sebagai subjek data. Karena itu ada di pasal 5-13, seperti hak untuk mendapatkan informasi, mengoreksi, mengakses, bahkan menghapus data pribadi kita. Ini penting untuk menjaga integritas data pribadi kita dari penyalahgunaan oleh fake persona. Penutup, menjaga keaslian di panggung digital. Dunia digital merupakan panggung besar yang penuh warna, namun juga menyimpan ilusi. Fake persona adalah salah satu tantangan terbesar yang merusak kepercayaan dan integritas. Namun, dengan deep thinking, refine dan reflect, dan disiplin mental ala Jigsaw, kita bisa menjadi penjelajah digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingatlah pepatah bijak, pesona bisa jadi palsu, dan kecantikan bisa saja hilang. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya terpukau pada penampilan luar digital, melainkan untuk melihat lebih dalam pada keaslian dan integritas. Ingat selalu, akrab boleh, kebablasan jangan. Itulah kunci human AI interaction yang sehat. Mari terus melakukan iterasi dalam menjaga keaslian diri di era digital.